Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkanlah saya memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pembelajaran saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen saya, Dr. Muhammad Rizal, SH.MH, yang kebetulan beliau juga mengampu sebagai Prodi Ilmu Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Fazrin Aulia Rahman, nomor induk mahasiswa 202506000262. Saya sendiri kebetulan saat ini sedang menuntut ilmu pada Prodi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Menagih Janji Sila Kelima Pancasila di Tengah Badai Ketimpangan Ekonomi. Mengapa saya memilih judul ini? Karena saya percaya bahwa sila kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah inti dari cita-cita bangsa kita. Tanpa keadilan sosial, sila-sila lain akan kehilangan makna. Tanpa keadilan sosial, persatuan bangsa akan rapuh dan demokrasi akan kehilangan arah. Salam pembuka ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajakan untuk bersama-sama merenungkan apakah sila kelima sudah benar-benar hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah rakyat kecil sudah merasakan keadilan sosial yang dijanjikan oleh Pancasila? Ataukah sila kelima masih menjadi sekedar teks dalam konstitusi yang belum diwujudkan dalam kenyataan? Dengan semangat itu, mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Saya berharap presentasi ini tidak hanya menjadi paparan akademis dan juga tanggung jawab saya kepada dosen saya, tetapi juga menjadi refleksi moral bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Pengantar masalah, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun jika kita menengok realitas yang terjadi pada hari ini, cita-cita luhur tersebut masih jauh dari kenyataan. Ketika ketimpangan ekonomi semakin tajam, terlihat dari jurang yang lebar antara kelompok si kaya dan kelompok si miskin. Ketika segelintir elit menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara jutaan rakyat masih berjuang sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan ini bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga menjadi fenomena sosial dan politik. Ia menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Itu yang paling parah. Ketika sebagian kecil masyarakat hidup dalam kemewahan, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam keterbatasan, maka janji sila kelima seolah menjadi slogan kosong yang tidak pernah benar-benar terwujud. Dan ironisnya lagi, ketimpangan ini terjadi di tengah melimpahnya sumber daya alam Indonesia. Kita harus sepakat dari Sabang sampai Merauke, sumber daya alam kita tidak terbatas. Tidak ada yang tahu jumlah pastinya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat, justru acap kali dikuasai oleh segelintir pihak.
yang sama-sama kita ketahui banyak terjadi monopoli dalam pengelolaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah negara benar-benar menjalankan amanat konstitusi untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sepertinya saya pribadi belum melihat itu. Lalu tujuan presentasi ini adalah bukan sekedar mengulang kembali bunyi sila kelima, melainkan untuk mengkaji secara kritis bagaimana ketimpangan ekonomi telah mengerus nilai dari sila kelima tersebut, yaitu keadilan sosial, yang seyogyanya itu menjadi fondasi bagi bangsa ini. Pertama, presentasi ini bertujuan untuk membuka mata kita bahwa keadilan sosial bukan sekadar cita-cita abstrak, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara. Kedua, presentasi ini ingin menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah angka statistik, melainkan masalah nyata yang menyangkut kehidupan sehari-hari rakyat, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk hidup layak. Lalu yang ketiga, tujuan presentasi ini adalah mencari solusi konkret agar janji sila kelima tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan publik, dalam praktik pemerintahan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, presentasi ini diharapkan dapat menjadi refleksi sekaligus dorongan bagi kita semua untuk menegakkan kembali sila kelima sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Topik ini sangat relevan untuk dibahas pada masa kini. Ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah teknis yang bisa diukur dengan angka, tetapi juga menyangkut keadilan, persatuan, dan masa depan bangsa. Izinkan saya untuk masuk ke dalam pemaparan teori. Jika ketimpangan dibiarkan, maka rasa ketidakadilan akan semakin dalam. Rakyat kecil akan merasa terpinggirkan, sementara elit semakin menguasai ruang ekonomi dan politik. Hal ini sangat-sangat berbahaya karena dapat mengerus rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Relevansi topik ini juga terlihat dari dampaknya terhadap generasi muda. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Akibatnya, mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketimpangan ekonomi pada akhirnya melahirkan ketimpangan kesempatan yang bertentangan dengan semangat sila kelima. Selain itu, relevansi topik ini semakin kuat ketika kita melihat kondisi global. Dunia sedang menghadapi tantangan besar berupa krisis ekonomi, perubahan iklim, digitalisasi, dan perang yang masih berkecamuk. Jika Indonesia tidak mampu menegakkan keadilan sosial, maka bangsa ini akan semakin tertinggal dan rapuh dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, membahas sila kelima dalam konteks ketimpangan ekonomi bukan hanya penting, tetapi mendesak. Tanpa keadilan sosial, Pancasila kehilangan makna sebagai ideologi pemersatu bangsa. Atau bahkan mungkin, Pancasila hanya dapat menjadi warisan dari para grounding father kita. Pancasila sebagai dasar negara mengandung 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejujurnya, makna dari sila ini adalah adanya pemerataan kesejahteraan, distribusi sumber daya yang adil, serta kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk hidup layak. Dalam Undang-Undang UUD 1945, khususnya pada pasal 33 dan 34 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, dan negara bertanggung jawab atas fakir miskin serta anak terlantar. Berikut saya bacakan pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu saya sambung dengan bunyi pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan sebaliknya ditelantarkan oleh negara. Dengan demikian, keadilan sosial bukan sekedar cita-cita, tetapi ini adalah amanat dari konstitusi negara ini. Masuk ke dalam analisis masalah. Namun janji sila kelima belum sepenuhnya terwujud. Data terbaru menunjukkan Gini rasio Indonesia tahun 2025 berada di angka 0,375%. Angka ini menandakan ketimpangan sedang, tetapi di perkotaan angkanya lebih tinggi, mencapai 0,383. Bahkan di Jakarta saat ini sudah mencapai 0,423. Lebih dari 1% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 30% kekayaan nasional. Sementara 50% terbawah hanya menguasai 4,5%. Globalisasi dan digitalisasi memang membuka peluang, tetapi juga memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki akses. Lebih parahnya lagi, ketimpangan ini diperburuk oleh praktik korupsi, jual beli kursi jabatan yang kita lihat praktiknya sangat masif akhir-akhir ini, dan yang tidak kalah masif dan tidak kalah bobroknya adalah program-program pemerintah yang urgensinya dipertanyakan. Bisa dinilai sendiri program yang saya maksud ini apa ya. Saya sebut saja MBG dan Koperasi Merah Putih. Alih-alih fokus pada solusi nyata untuk menekan harga kebutuhan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat, kebijakan semacam ini justru menimbulkan kesan bahwa negara abai terhadap penderitaan rakyat. Dampak dari ketimpangan yang timbul adalah satu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah. Lalu yang kedua, muncul potensi konflik sosial akibat rasa ketidakadilan. Ketiga, nilai solidaritas dan gotong royong perlahan memudar. Itu ketimpangan ekonomi yang dampaknya cukup serius ya, yang akan ditimbulkan. Dan jika dibiarkan, ketimpangan ini dapat mengurus fondasi persatuan bangsa. Saya di sini ingin mengutip kutipan dari bapak bangsa kita, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta pernah menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh miskin terus sampai mati. Dan beliau juga menekankan pentingnya ekonomi rakyat sebagai jalan menuju keadilan sosial. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan pilihan, melainkan kewajiban. Di sini saya menyatakan juga dari pendapat ahli atau perbandingan ya. Untuk memperkuat analisis, mari kita lihat pendapat dari beberapa ahli ya yang saya lampirkan pada presentasi saya kali ini. Menurut Prof. Jimli Asidik sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, keadilan sosial adalah inti dari Pancasila yang membedakan Indonesia dari negara lain. Beliau menekankan bahwa tanpa keadilan sosial, demokrasi hanya akan menjadi formalitas dan hukum akan kehilangan legitimasi. Ini yang terjadi hari ini di negara kita. Sementara itu, menurut Franz Magnus Suseno, seorang filsuf mengatakan bahwa ketidakadilan sosial adalah bentuk pelanggaran moral yang paling nyata. Ia menegaskan bahwa negara yang membiarkan ketimpangan berarti mengkhianati rakyatnya sendiri. Karena itu adalah amat dari konstitusi. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Vietnam, mereka berhasil menekan angka kemiskinan melalui kebijakan agraria dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen politik yang kuat, ketimpangan bisa ditekan. Perbandingan ini memberikan pelajaran bahwa Indonesia pun sebenarnya mampu, asalkan berani menegakkan sila kelima secara konsisten. Masuk ke dalam penerapan hukumnya. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang berlaku. Landasan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 dan 34 yang sempat saya mention di awal tadi. Namun, nyatanya penerapan hukum keadilan sosial tidak berhenti pada konstitusi. Ia harus diwujudkan dalam regulasi sektoral dan implementasi nyata.
Mari kita lihat beberapa bidang. 1. Bidang energi dan sumber daya alam. Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas mengatur pengelolaan sumber daya alam. Prinsipnya, kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi lihat dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana pengelolaan tambang dan migas lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat lokal. Lalu penerapan hukum dan aturan ini harus memastikan adanya redistribusi manfaat, misalnya melalui dana bagi hasil, CSR yang benar-benar menyentuh masyarakat, dan pengawasan ketat terhadap izin usaha. Yang kedua, bidang pangan dan pertanian. Undang-Undang Pangan menekankan kedaulatan pangan sebagai bagian dari keadilan sosial. Namun, ketergantungan pada impor beras, kedelai, dan gula menunjukkan lemahnya penerapan hukum di sektor pangan. Penerapan hukum harus diarahkan pada perlindungan petani kecil, stabilisasi harga, dan distribusi pangan yang adil. Program seperti Bulog harus diperkuat agar benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial. Lalu yang ketiga, bidang kesehatan. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang BPJS menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Namun penerapan hukum di sektor kesehatan terlihat dalam program JKN. Muncul masalah ketika pelayanan tidak merata. Fasilitas kesehatan di daerah tertinggal minim, dan defisit BPJS mengganggu kualitas layanan, serta masih adanya diskriminasi kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS. Penerapan hukum harus memastikan bahwa hak kesehatan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota, tetapi juga oleh rakyat di daerah terpencil. Lalu bidang pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan. Penerapan hukum di sektor pendidikan terlihat dalam program wajib belajar 12 tahun dan KIP Kartu Indonesia Pintar. Namun, lagi-lagi, ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa masih sangat-sangat besar. Penerapan hukum harus memastikan pemerataan gaji guru, fasilitas, dan akses teknologi agar keadaan sosial di bidang pendidikan benar-benar terwujud. Saya di sini ingin mention kesejahteraan rekan-rekan kita guru honorer yang mungkin sampai hari ini masih belum terwujud. Doa kita, harapan kita untuk para guru, untuk para pendidik yang melahirkan generasi-generasi penerus selanjutnya. Lalu yang kelima, bidang lingkungan. Undang-Undang Lingkungan Hidup menegaskan hak rakyat atas lingkungan yang sehat. Namun, pada prakteknya banyak kasus pencemaran industri, deforestasi, dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat kecil. Penerapan hukum harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masuk kepada aspek kelembagaannya, penerapan hukum keadilan sosial juga bergantung pada lembaga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai berperan menafsirkan konstitusi agar kebijakan sesuai dengan sila kelima. Lalu KPK, yang mungkin akhir-akhir ini sedang kehilangan taringnya. Komisi Pemberantasan Korupsi berperan menegakkan hukum agar keadilan sosial tidak dirusak oleh korupsi. Ombudsman berperan mengawasi pelayanan publik agar tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran yang merugikan rakyat, seperti korupsi, monopoli, dan eksploitasi sumber daya alam. Aparat penegak hukum harus bebas dari intervensi politik agar bisa menegakkan keadilan sosial secara konsisten. Tanpa penegakan hukum yang kuat, regulasi hanya akan menjadi teks indah tanpa makna. Kesimpulan dari penerapan hukum sila kelima harus menyentuh semua aspek kehidupan rakyat dari sisi energi, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Ia harus dijalankan oleh lembaga negara dengan integritas dan ditegakkan oleh aparat hukum yang bebas dari korupsi. Dengan penerapan hukum yang konsisten, sila kelima tidak akan berhenti sebagai janji, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Tadi kasus yang ada di Indonesia, untuk melihat lebih nyata, mari kita lihat beberapa kasus yang ada di Indonesia. Salah satunya ketimpangan wilayah. Jakarta memiliki Gini rasio 0,423, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Pasca pandemi, meski angka kemiskinan menurun, jurang kaya miskin melebar. Konsumsi kelompok 20% terkaya meningkat, sementara 40% terbawah justru menurun. Lalu selanjutnya, kebijakan kontroversial. Proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil sering menimbulkan kesan bahwa negara lebih berpihak pada elit daripada masyarakat bawah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sila kelima masih jauh dari kenyataan. Sebagai bahan refleksi, Indonesia memiliki modal besar, semangat gotong royong, kekayaan alam yang melimpah, serta jumlah penduduk yang produktif. Namun modal ini tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan keberanian politik dan keseriusan moral. Ketimpangan ekonomi yang semakin tajam menunjukkan bahwa modal bangsa kita sedang tergerus oleh kepentingan segelintir elit. Refleksi ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bangsa, apakah kita sudah benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan? Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berpihak pada rakyat kecil, atau justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu? Menegakkan sila kelima berarti memastikan bahwa setiap rakyat dari Sabang sampai Merauke merasakan keadilan sosial dalam kehidupan nyata. Refleksi ini juga menuntut kita untuk kembali pada nilai asli bangsa, yaitu gotong royong, solidaritas, dan rasa kebersamaan. Karena tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan slogan indah, tetapi rapuh di dalamnya. Refleksi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga solidaritas, memperjuangkan keadilan, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Lebih jauh lagi, refleksi ini mengingatkan kita bahwa sila kelima tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Tanpa keadilan sosial, kemanusiaan akan terabaikan dan persatuan akan rapuh. Dengan kata lain, sila kelima adalah jembatan yang menghubungkan cita-cita bangsa dengan kenyataan hidup rakyat. Masuk ke dalam solusi ya. Solusi untuk menegakkan janji sila kelima diperlukan langkah konkret. 1. Reformasi kebijakan ekonomi melalui pajak progresif dan subsidi tepat sasaran. Kedua, pendidikan Pancasila harus dihidupkan kembali secara praktis. Ketiga, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat dengan akses modal, teknologi, dan pasar. Keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk mengurangi korupsi. Ini yang paling penting menurut saya. Yang kelima, kolaborasi masyarakat melalui koperasi dan gerakan solidaritas ekonomi berbasis komunitas. Tapi bukan koperasi merah putih yang saya harapkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Masuk pada penutup, menagih janji sila kelima berarti menuntut keadilan sosial yang nyata, bukan sekadar slogan. Ketimpangan ekonomi adalah badai besar yang menguji komitmen bangsa terhadap Pancasila. Jika kita biarkan, badai ini akan meruntuhkan fondasi persatuan, melemahkan kepercayaan rakyat, dan mengikis nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun kita tidak boleh pesimis. Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan UUD 1945, melainkan pedoman hidup yang harus diwujudkan dalam kebijakan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Menegakkan sila kelima berarti memastikan bahwa setiap rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miriangas hingga Rote, merasakan keadilan sosial dalam kehidupan nyata. Penutup ini sekaligus menjadi ajakan moral. Mari kita jadikan sila kelima sebagai kompas dalam menghadapi ketimpangan. Pemerintah harus berani bersih dari korupsi, masyarakat harus aktif membangun solidaritas, dan generasi muda harus kritis serta berani bersuara. Dengan langkah bersama, badai ketimpangan bisa kita hadapi
dan sila kelima akan hidup dalam denyut nadi bangsa. Kesimpulan, dari pembahasan yang telah saya lakukan, jelas terlihat bahwa janji sila kelima masih jauh dari kenyataan. Ketimbangan ekonomi semakin tajam, diperparah oleh praktik korupsi, jual beli jabatan, banyaknya petinggi-petinggi negara yang tidak capable menduduki jabatan-jabatan strategis, serta kebijakan yang tidak sama sekali menjawab kebutuhan mendesak rakyat. Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa keadilan sosial bukan sekedar cita-cita, melainkan kewajiban dari konstitusional. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memelihara fakir miskin serta anak terlantar. Karena jika negara gagal menegakkan keadilan sosial, maka negara juga gagal menjalankan amanat konstitusi. Selain itu, ketimpangan ekonomi berdampak luas. Salah satunya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, seperti akhir-akhir ini sering terjadi demo di mana-mana, meningkatnya potensi konflik sosial, dan memudarnya solidaritas bangsa. Tanpa keadilan sosial, persatuan bangsa akan rapuh dan Pancasila kehilangan makna sebagai ideologi pemersatu. Kesimpulan ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa menegakkan sila kelima bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika kita ingin Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang adil dan makmur, maka keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata. Rekomendasi. Untuk keluar dari badai ketimpangan diperlukan langkah-langkah konkret dan menyeluruh. Pertama, pemerintah harus berani melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Pajak progresif harus diterapkan dengan tegas agar distribusi kekayaan lebih adil. Subsidi harus tepat sasaran, bukan sekedar formalitas, sehingga benar-benar membantu rakyat miskin. Kedua, pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Praktik jual beli jabatan harus dihentikan, dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Tanpa pemerintahan yang bersih, keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi. Ketiga, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan akses modal, teknologi, dan pasar yang luas, UMKM bisa menjadi motor pemerataan kesejahteraan. Keempat, pendidikan Pancasila harus dihidupkan kembali secara praktis. Generasi muda harus diajarkan bahwa keadilan sosial bukan teori, melainkan praktik hidup sehari-hari. Pendidikan ini akan melahirkan generasi yang kritis, berani bersuara, dan tidak apatis terhadap isu keadilan sosial. Kelima, masyarakat harus aktif membangun solidaritas sosial melalui koperasi, kelompok usaha bersama, dan gerakan ekonomi berbasis komunitas. Gotong royong harus dihidupkan kembali sebagai kekuatan bangsa dalam menghadapi ketimpangan. Rekomendasi ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Menegakkan sila kelima adalah tanggung jawab bersama, dan dengan langkah bersama, janji sila kelima bisa diwujudkan. Dan keadilan sosial benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan mengenai menagih janji sila kelima Pancasila di tengah badai ketimpangan ekonomi. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan studi saya selama 1 semester ini, dan saya bisa menyampaikan kesan-kesan saya dalam slide presentasi ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Rizal, yang telah memberikan tugas ini. Tugas ini bukan sekedar kewajiban akademis buat saya, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi saya pribadi untuk lebih memahami makna sila kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan melalui tugas ini, saya belajar bahwa keadilan sosial bukan hanya teori, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan secara nyata. Ucapan terima kasih ini sekaligus menjadi penutup yang penuh harapan agar apa yang saya sampaikan tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk menegakkan sila kelima dalam kehidupan nyata. Harapan agar keadilan sosial benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sebagai slogan, melainkan sebagai kenyataan yang dirasakan oleh setiap warga negara. Akhir kata, saya ingin mengajak audiens semua untuk terus menjaga semangat Pancasila, memperkuat solidaritas, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bersama, serta menambah semangat kita dalam menegakkan nilai-nilai luhur bangsa. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Fazil Aulia Rahman, sekian dan terima kasih.